Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan bahas tentang hakikat sunnah dan pembagiannya, dan juga termasuk hukum yang dikenakan terhadap kita umatnya terhadap itu sunnah. Jadi kita sering dengar istilah sunnah dengan tidak sunnah. Banyak orang yang menyempitkan hukum syariat hanya sebatas sunnah dan tidak sunnah, padahal khazanah Islam lebih luas daripada itu. Maka nanti kita akan pelajari sunnah itu apa dan hukumnya bagi kita itu apa. Dengan bahasa yang sederhana, apakah setiap yang disebut sunnah itu harus kita laksanakan, ataukah ada keringanan toleransi dari syariat bahwa kita boleh meninggalkan apa yang diomongin oleh orang itu sebagai sunnah. Maka itu kita bahas dulu definisi dan makna sunnah itu sendiri. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, secara bahasa sunnah itu artinya adalah jalan atau tariqah atau kebiasaan atau juga perilaku. Jadi as-sunnatu fil lughah at-tariqatu wal 'adah was-sirah hamidatan kanat am dhamimah. Jadi sunnah itu adalah secara bahasa jalan atau cara, kebiasaan dan juga perilaku, baik itu buruk atau itu juga baik. Dalam bahasa yang sederhana kita katakan itu dia tuh teman kita tuh kalau dia naik motor dia pakai helm yang full face, jaketnya jaket kulit, pakai sepatu walaupun motornya Scoopy, gitu. Jadi sunnahnya dia kalau naik motor tuh pakai helm, pakai jaket kulit, pakai sarung tangan, pakai sepatu. Itu sunnah. Sunnahnya orang tua kita misalnya, habis sholat subuh, sunnahnya kebiasaan dia gitu. Sunnahnya dia itu baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran dia zikir. Setelah zikir dapat koran, dia baca koran. Itu sunnah. Secara bahasa sunnah itu artinya kebiasaan atau jalan atau teknis gitu. Baik itu buruk atau itu kebiasaan yang baik. Nah, makna bahasa ini kan kita temukan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam sabdanya, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa orang yang membuat kebiasaan dari dalam Islam, kebiasaan Islam itu dari Islam kebiasaan yang baik, sunnah hasanah, kebiasaan yang baik gitu, maka ia akan mendapat pahala tersebut dan juga pahala orang yang mengikutinya tanpa ada berkurang sedikit pun. Dan siapa yang fil islami sunnatan sayyi'ah, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang di dalam Islam dia membuat kebiasaan buruk, Nabi Muhammad menyebutnya sunnah sayyi'ah. Ini maksudnya sunnah secara bahasa. Ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Dia membuat kebiasaan buruk dalam Islam, lalu dia akan mendapat dosanya dan dosa yang mengikutinya, dan itu tak berkurang sedikit pun. Jadi hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa secara bahasa sunnah itu artinya kebiasaan. Secara bahasa, baik itu buruk atau itu baik kebiasaan. Nah, akan tetapi dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian pegang terhadap dua perkara itu lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan kebiasaanku. Nah, hadis ini kemudian menjadikan sunnah itu menjadi eksklusif, maknanya hanya untuk kebiasaan baik. Karena Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang baik, pribadi yang tak panutan, teladan, maka kebiasaan yang dilakukan adalah kebiasaan baik. Karena itu makna sunnah secara bahasa kebiasaan, tapi maknanya dieksklusifkan menjadi sunnah kebiasaan yang baik. Karena disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad. Jadi kalau disebutkan sunnah sendiri aja, maka itu maknanya kebiasaan baik. Tapi kalau ditambahkan ada sunnah buruk, ada sunnah baik, berarti sunnah dalam arti kebiasaan secara umum. Itu maka kemudian ada istilah si fulan itu ahlu sunnah. Maksudnya dia adalah orang yang punya kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik tentu standar baik dan tidak baik kan standarnya agama Islam, syariat begitu ya. Itu sunnah secara bahasa. Nah, kalau kita pernah dengar istilah sunnatullah, itu juga makna bahasa, yaitu maksudnya adalah hukum dan ketetapan Allah, cara Allah, teknis yang Allah ajarkan, atau hukum yang Allah perintahkan atau larang. Maka disebutkan sunnatullah adalah Allah menetapkan sunnah, artinya
Allah menjelaskan jalan yang lurus. Sunnatullah, sunnahnya Allah, anak itu bisa lahir karena pergaulan dua laki dan perempuan yang sudah dewasa gitu. Maka jika ingin punya anak ya caranya melalui sunnatullah begitu, ya nikah gitu. Sunnatullah orang yang ngumpulin banyak harta ya kaya, sunnatullahnya begitu. Tapi berkah atau tidak berkah urusan beda. Maka kalau emang kaya kumpulin harta banyak-banyak kan gitu. Itu namanya sunnatullah secara sunnah secara bahasa. Nah, secara istilah, sunnah secara istilah, ini sunnah yang didefinisikan oleh ulama. Artinya ini adalah makna yang kalau disebut sunnah dalam kitab-kitab ulama, ya maksudnya ini gitu. Maksudnya ini apa itu? Ma'uthira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw sifatin khalqiyatin aw sirah. Ini makna sunnah secara istilah, yaitu segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan Nabi, baik itu perbuatan Nabi, baik itu pernyataan Nabi, atau sifat khuluqiyah. Sifat khuluqiyah itu maksudnya sifat perilaku, atau khalqiyah atau sifat badan, rambutnya Nabi, bentuk matanya Nabi, bentuk hidungnya Nabi, bajunya Nabi, warna baju yang Nabi Muhammad suka, itu juga bagian daripada makna sunnah secara istilah. Ausirah atau kebiasaan Nabi, rutinitas Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad kerjakan. Jadi itu makna secara istilah bahwa sunnah itu seluruh hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, perkataannya, perbuatannya, pernyataannya, sifat badannya, gerak-geriknya, kebiasaannya, termasuk juga akhlaknya Nabi, itu kita katakan sebagai sunnah secara istilah. Nah, dari makna sunnah secara istilah ini kemudian ulama membagi sunnah menjadi dua. Pertama ada istilahnya sunnatul huda. Sunnatul huda adalah sunnah yang berkaitan dengan pensyariatan Islam. Karena Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gerak-gerik yang beliau kerjakan ada hubungannya pasti dengan syariat. Jadi ini Nabi Muhammad kerjakan sebagai beliau pembawa syariat, yaitu Nabi Muhammad sholat, Nabi Muhammad puasa, Nabi Muhammad bayar zakat, Nabi Muhammad kemudian berangkat haji, Nabi Muhammad bersedekah, Nabi Muhammad baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang memang beliau kerjakan sallallahu alaihi wasallam dalam rangka hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sunnatul huda. Kalau sunnatul huda ini hukumnya ya antara wajib dan sunnah. Nanti kita bahas. Nah, ada lagi namanya sunnah zawaid. Sunnah zawaid itu kalau bahasa secara bahasa sunnah tambahan. Tapi maksud sunnah zawaid itu adalah sunnah jibili. Sunnah yang Nabi Muhammad kerjakan, tentu sunnah adalah yang Nabi Muhammad kerjakan. Tapi kaitannya sebagai Nabi Muhammad manusia. Tidak ada kaitannya dengan pensyariatan. Ini Nabi Muhammad kerjakan ya instinktif secara beliau adalah manusia. Gaya rambutnya, bajunya Nabi, gaya makannya, tidurnya, kan gitu. Nabi Muhammad makannya suka buah ini, makannya suka daging itu sunnah zawaid. Nah, sunnatul huda, sunnatul zawaid sama-sama sunnah. Bedanya huda berkaitan dengan persyariatan, kalau zawaid itu kebiasaan sebagai manusia. Lalu apa hukumnya bagi kita nih? Kita sebagai umatnya apa wajib melaksanakan seluruh semua jenis sunnah itu? Tentu ada tafsilnya, ada rinciannya. Jadi itu yang akan kita jawab, apakah semua yang dikerjakan oleh Nabi, baik itu sunnatul huda atau sunnatul zawaid, itu wajib kita kerjakan. Insya Allah kita bahas di episode selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.